Program MSB ini adalah program yang paling diminati, mendekatkan mahasiswa ke dunia kerja. Jadi program ini adalah mahasiswa nanti selama 1 semester full tanpa kuliah, tapi mahasiswanya magang di industri. Kemarin itu ada 200.000 mahasiswa yang mendaftar. Banyak banget. Padahal lowongan kita hanya 52.000. Halo Sobat UGM Channel, balik lagi ke podcast Pojok Bicara bareng aku Gepsit. Nah, pada hari ini kita bakal ngobrol tentang hal-hal yang serius nih. Nah, pada hari ini kita bakal ngobrol tentang MBKM, yaitu salah satu programnya MSIB. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama salah satu kepala program dari MSIB. Halo Pak Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar Pak Wahyu? Baik, alhamdulillah. Ya, nah pada hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak tentang program MSIB. Nah kemarin itu aku udah beberapa kali ngecek di beberapa platform di medsos, kalau misalkan program MSIB itu ada banyak mahasiswa yang udah mulai keterima gitu di MSIB. Nah mungkin boleh dijelasin Pak, apa sih sebenarnya program MSIB itu? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi program MSIB adalah salah satu program Kampus Merdeka. Ya, di antara program yang lain, ini program MSIB ini adalah program yang paling diminati. Ya, ini saya katakan paling diminati. Tapi tentunya, tadi apa sih program MSIB ini? Jadi program MSIB ini adalah program yang mendekatkan mahasiswa ke dunia kerja. Mendekatkan mahasiswa ke dunia kerja. Jadi ada 2 program di sana. Jadi yang pertama ada program magang. Jadi program ini adalah mahasiswa nanti selama 1 semester full tanpa kuliah, tapi mahasiswanya magang di industri. Jadi merasakan bagaimana bekerja di industri, merasakan banyaknya addition skill yang didapat di sana. Jadi itu program magang. Dan yang kedua adalah program studi independen bersertifikat. Nah, studi independen bersertifikat ini, jadi kami MSIB melakukan kurasi kepada perusahaan-perusahaan penyedia pelatihan di Indonesia. Di situ kita kurasi untuk menyediakan pelatihan kepada mahasiswa, dan nanti biaya kursusnya itu kami yang membiayai. Jadi mahasiswa nanti silakan ikut kursus di sana selama 1 semester full, ya, selama 1 semester, dan nanti si mahasiswa ini tanpa harus kuliah tentunya akan mendapatkan sertifikasi tentu sesuai dengan yang diinginkan oleh mahasiswa. Itu gambaran umumnya. Iya, berarti emang menarik sekali ya program MSIB ini dan banyak manfaatnya juga bagi mahasiswa. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Pak, sebenarnya tuh kriterianya gimana gitu supaya mahasiswa itu bisa menjadi bagian dari program MSIB ini? Oke, mungkin maksudnya mahasiswa untuk bisa menjadi peserta begitu ya. Peserta dari MSIB. Ini penting ini, pertanyaan ini menarik karena untuk MSIB angkatan 6 saja, kemarin itu ada 200.000 mahasiswa yang mendaftar. Banyak banget. Padahal lowongan kita hanya 52.000. Jadi yang daftar ada 200.000 lebih. Nah, kriterianya sebenarnya MSIB itu sama seperti melamar pekerjaan. Nah, jadi nanti di platformnya kami, Magang Merdeka, itu akan kelihatan mahasiswa-mahasiswa jika ingin magang di tempat yang mana, di sana ada kriterianya. Nah, pastikan kriteria tersebut dimiliki oleh mahasiswa yang ingin magang di sana. Jadi misalnya gini, mahasiswa komunikasi gitu ya, terus mau magang, cari di sana yang kriterianya memang mahasiswa komunikasi diminta di situ. Terus nanti apa syaratnya? Misalnya harus punya kemampuan bahasa Inggris, cek. Nah, kata kuncinya apa? Cek di situ kriterianya apa. Jadi mahasiswa silahkan mendaftar sesuai dengan kriteria yang ada di sana. Jadi jangan memaksa. Jadi misalnya memaksa tuh, wah saya nih mahasiswa akuntansi misalnya, terus saya harus magang di OJK. Nah, padahal di OJK yang diminta Bukan akuntansi. misalnya di sana teknologi, misalnya komputer, yang nggak nyambung. Itu kira-kira itu singkatnya. Kalau tadi kan berarti kriteria penilaian, bukan penilaian, tapi kayak kriteria supaya mahasiswa itu bisa menjadi peserta MSIB. Nah, kalau misalkan pertanyaan lanjutan nih, dibalik, jadi kriteria dari mitra, bagaimana supaya mereka itu menerima mahasiswa gitu? Oke, mahasiswa pasti akan diterima oleh tempat magang dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh mitra. Nah, artinya sekarang mitra mana yang boleh menjadi mitra MSIB, tentunya itu ya. Nah, mitra ini tentunya harus perusahaan, ya, perusahaan yang minimal harus sudah 2 tahun berdiri. Kemudian perusahaan ini bisa private sector, kemudian bisa BUMN, bisa juga
kementerian, lembaga bisa masuk, dan di sana perusahaan itu harus menyediakan proyek-proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa pada saat magang itu bukan di sana tiba-tiba diminta bikin kopi, diminta beli makanan, nggak ada seperti itu. Jadi si perusahaan harus menyiapkan proyek apa yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Sebagai contoh, ya kemarin ada salah satu program gerilya itu di Kementerian SDM. Jadi di sana ada perusahaan yang ingin membuat solar panel dalam jumlah yang banyak. Nah di sini proyeknya adalah mahasiswa itu membuat solar panel di sana dengan ukuran macam-macam. Nah tugasnya mahasiswa apa? Pertama dia harus melakukan desain untuk ukuran berapa watt, untuk segala macam. Mahasiswa membuat desain dan itu didampingi oleh mentor. Kemudian sampai menyiapkan bahan bakunya, resourcesnya disiapkan sampai merakit, sampai jadi. Nah kira-kira itu proyeknya. Nah mitra harus menyiapkan itu, kira-kira proyeknya apa. Kemudian di kementerian lembaga yang lain ada juga yang masuk ke business as usual. Jadi ada memang pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan di salah satu kementerian, misalnya dari analisis, kemudian dia menciptakan sesuatu, membuat satu rekomendasi kebijakan, ya yang tentunya nanti akan didampingi, itu bisa masuk ke sana. Jadi ada dua, ada yang berbasis project, ada yang basisnya business as usual. Itu bisa perusahaan untuk bisa masuk ke sana. Dan yang penting lagi adalah perusahaan itu ada. Nah, bagaimana kita melihat perusahaan itu ada? Tentunya kami bekerja sama dengan para reviewer. Reviewer ini reviewer profesional dan juga ada akademisi yang masuk ke sana. Tugasnya kami adalah memastikan bahwa ini perusahaan ini betul ada dengan beberapa literasi yang digunakan. Kemudian kita juga wawancara kesiapan mereka untuk menerima magang. Jadi kita harus wawancara juga. Kalau mereka kita lihat ternyata nggak siap atau ternyata nanti mahasiswa, wah ini hal-hal yang mungkin tidak layak, ya kita nggak akan setujui. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya. Berarti emang butuh dua bagian, yaitu dari mahasiswa juga, dari mitranya juga gitu ya Pak. Nah, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya mungkin. Contohnya saya nih, saya kan dari sastra Indonesia gitu Pak. Nah misalnya saya tuh pingin magangnya tuh di DPR RI gitu. Nah apakah itu bisa Pak? Atau saya bisa gimana pun caranya supaya saya magang di sana gitu? Iya, pada prinsipnya semua mahasiswa bisa magang di mana saja, sepanjang kriteria yang diinginkan sesuai. Oke, sebagai contoh tadi di DPR. DPR itu dia membuka banyak sekali aktivitas. Jadi aktivitasnya di sana tuh banyak, dalamnya bisa jadi perisalah, bisa jadi di sana itu ada yang tata naskah dinas, ada lagi macam-macam, mungkin juga ada translator ada di sana, mungkin juga gitu ya. Dari macam-macam tadi, mana yang paling sesuai. Jadi di sana juga buka komputer juga. Jadi walaupun DPR menerima mahasiswa dari IT, menerima mahasiswa komunikasi juga, karena di sana untuk mengelola misalnya ada sosmednya di sana, ada dan lain-lain. Jadi kembali lagi, saya sastra Indonesia apakah bisa magang di DPR? Lihat di sana lowongan yang tersedia apa enggak, sama seperti kita mau melamar pekerjaan. Jadi ada enggak gitu ya lowongan yang tersedia untuk orang dengan kemampuan dan juga pendidikan seperti saya, begitu. Nah kemarin itu aku lihat ada banyak banget gitu Pak di medsos gitu. Kalau misalkan bisa nggak sih sebenarnya mahasiswa itu daftar satu atau lebih mitra gitu, dan apakah apabila mereka diterima gitu nantinya, apakah bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa memasuki salah satu mitranya gitu Pak? Oke, jadi mahasiswa ini boleh mendaftar atau sama seperti melamar pekerjaan, jadi lebih dari satu. Itu maksimal 22 lowongan. Jadi bisa jadi satu mitra itu karena di dalamnya ada 5 lowongan, dia boleh mendaftar di 5 lowongan tersebut. Jadi maksimal 22. Nah nanti kalau ternyata diterima ada 3 mitra yang menerima nih semuanya nih. Nah itu mahasiswa pada saat memilih mana yang diambil, yang lainnya langsung ke-reject. Jadi pas saat dia diterima di satu, mahasiswanya konfirmasi, udah yang lain langsung ke-reject. Gitu, berarti emang langsung ke filter gitu ya Pak? Iya langsung. Jadi mahasiswa jangan salah milih. Jadi nanti ada 3 pilihan, ya sudah. Nah itu yang biasanya terjadi, mahasiswa pas tawarin nggak langsung oke, karena dia nunggu beberapa yang dia lamar, oke, setuju apa enggak gitu kira-kira. Nah sebelumnya ini saya mau tanya, kalau misalkan di MSIP ini kan memang durasi magangnya itu, magang dan juga studi independennya itu selama 1 semester. Dan apakah selama 1 semester itu mahasiswa tetap bisa mengikuti kuliah atau apakah itu langsung dikonversi SKS atau bagaimana Pak? Ya,
Ini seperti tadi di awal saya sampaikan, ini adalah program Merdeka Belajar. Salah satu program Merdeka Belajar adalah mahasiswa belajar di luar kampusnya. Jadi artinya mahasiswa di luar kampus dia tidak kuliah. Benar-benar keluar dari kampus, benar-benar dia melakukan aktivitas di luar kampus. Salah satunya tempat magang. Jadi mahasiswa ini tidak lagi ada kuliah, dan KRS-nya pun juga langsung gitu ya, 20 SKS dikonversi dengan, jadi mata kuliahnya MBKM 20 SKS itu bisa terjadi. Itu sesuai dengan kebijakan yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi yang saya lihat macam-macam model konversinya. Dan konversinya itu tidak semuanya 20, tetapi bisa minimal 10 SKS. Jadi ada Permendikbud yang mengatur itu, jadi bisa 10 SKS sampai 20 SKS untuk satu kali kegiatan di luar kampus. Dan perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa itu boleh 2 kali mengikuti kegiatan di luar kampus, ya. Yang satunya magang, kemudian nanti lagi ikut program yang lain boleh, atau sekarang magang, besok ikut magang lagi boleh, tapi dengan catatan mendapatkan izin dari perguruan tinggi. Gitu. Nah, terakhir banget nih Pak, mungkin gimana sih penilaian yang diberikan MSIB kepada mahasiswa, dan apakah penilaian itu akan mempengaruhi nilai-nilai mata kuliah dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan MSIB ini? Ya, ini penting ya, ini banyak bertanya saya. Jadi nilai yang berhak memberikan nilai ini adalah mentor. Jadi dosen di kampus tidak memberikan nilai, yang memberikan nilai adalah mentor. Kemudian nanti nilai itu akan dibawa ke program studi, kemudian program studi akan melihat untuk dilakukan konversi. Nah, terus apakah ini mempengaruhi terhadap nilai yang ada? Tentunya mempengaruhi. Kalau misalnya dikonversi, tadi misalnya dikonversi dengan mata kuliah. Karena magangnya bagus, nilainya bagus-bagus, ternyata ada 5 mata kuliah yang dikonversi nilainya A semua. Ya, jadinya nilainya akan bagus. Tapi kalau ternyata magangnya juga ya apa adanya, gitu ya, mentornya juga banyak melihat negatif, akhirnya nilainya nggak bagus. Nah, sampai ke prodi akhirnya terkonversinya juga nilainya juga nggak A, tapi bisa B, bisa C. Ya itu akan berdampak di nilai yang ada di kampus gitu ya. Tapi tentunya itu tidak berdampak kepada nilai skripsi tentunya, tapi nilai mata kuliah yang ada di sana. Dan bisa juga kalau ternyata konversinya adalah konversi full yang pre-pop langsung 20 SKS, yaitu sangat berpengaruh sekali. 20 SKS tiba-tiba nilainya C, wah bahaya sekali. Iya, banyak sekali soalnya ya SKS-nya. Nah, terakhir banget nih Pak, ini terakhir sekali. Kira-kira apa pesan yang akan disampaikan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MSIB ini? Oke, pertama mahasiswa, kalau Anda ingin mengikuti magang, yang pertama persiapan diri Anda bahwa nanti Anda akan berkegiatan di luar kampus, bisa jadi Anda keluar dari kotanya Anda. Jadi misalnya Anda dari Jogja, gitu, dari UGM, terus tiba-tiba Anda diterima magangnya di Kalimantan, Anda ke sana. Di sana itu dengan budaya yang berbeda. Ya, jadi pahami budaya yang di sana, hal-hal yang dipantang di sana diikuti, itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan diri bahwa nanti pada saat Anda magang itu Anda bekerja di sana. Anda bukan sekolah, Anda bukan kuliah, tapi Anda magang. Anda akan mendapatkan tugas-tugas, Anda akan mendapatkan target-target. Nah, kerjakan tugas-tugas tadi sepenuh hati, kerjakan target-target pada waktunya selesai, dan hubungan yang baik dengan mentor, dengan rekan, dengan kolega-kolega yang di sana, soft skill Anda dikuatkan. Jadi pastikan itu saja. Kalau itu dilakukan dengan baik, ya insya Allah nanti mentor juga akan memberikan nilai yang baik. Jadi jangan lupa ya, izin perguruan tinggi, izin orang tua, pastikan itu semuanya jalan. Itu mungkin kira-kira ini pesan terakhir ya. Iya, oke, baik. Terima kasih ya Pak. Mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini. Nah, itu tadi Sobat UGM Channel, obrolan kita mengenai program MBKM MSIB. See you di podcast-podcast selanjutnya.